Pemirsa sepakat abaikan putusan MK, Balik DPR gelar pleno soal RUU Pilkada. Terkesan dikebut dan buru-buru. Namun seluruh peserta rapat berkata setuju. Palu pun diketuk, arti tak ada perlawanan untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Si Anggi Pasaribu, Anda menyaksikan Sindo Prime. Musyawarah Nasional 11 Golkar resmi memutuskan dan menetapkan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Golkar. Bahlil terpilih secara aklamasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia resmi menggantikan Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar periode 2024-2029. Bahlil terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional ke-11 yang digelar di JCC Senayan, Jakarta, Rabu siang. Setelah disetujui di seluruh peserta Munas, Bahlil menerima secara simbolis bendera Partai Golkar dari pimpinan sidang. Bahlil sebelumnya telah lolos verifikasi dan disahkan menjadi calon Ketua Umum Tunggal. Dalam Munas, Bahlil memaparkan sejumlah visi dan misi termasuk dukungan Partai Golkar terhadap pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Saya menanyakan, apakah seluruh hadirin yang hadir para peserta Munas 11 setuju untuk kita tetapkan Bapak Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2024-2029? Setuju? Setuju? Yang sudah bagus kami tidak berubah, karena sebabnya keberlanjutan. Yang sudah bagus tidak dirubah, yang belum bagus akan dicek untuk dibuat bagus. Ya, Partai Golkar ini partai dewasa, jadi nggak mungkin yang sudah diputuskan yang sudah bagus kita rubah. Tapi kalau yang belum bagus, kita harus melakukan perbaikan secukupnya, perbaikan terbatas. Yang kedua menyangkut dengan target 2029, setiap partai politik di bangsa ini berkeinginan untuk menjadi yang terbaik. Setiap partai politik, apalagi Golkar. Dan sekarang kan Golkar sudah menjadi posisi kedua. Dan ke depan kita harus mendapatkan kursi yang lebih banyak lagi dari yang sekarang. Wallahu a'lam bishawab, siapa menjadi pemenang, tapi kita ingin untuk menjadi yang terbaik. Kita ingin untuk kursi kita harus lebih banyak. Dan di pilkada ini kita juga ingin menjadi yang terbaik dari sekian partai politik yang ada. Panitia Kerja RUU Pilkada DPR menyepakati perubahan syarat ambang batas pencalonan pilkada dari jalur partai hanya berlaku untuk partai yang tidak punya kursi di DPRD. Panitia Kerja RUU Pilkada DPR menyepakati perubahan syarat ambang batas pencalonan pilkada dari jalur partai hanya berlaku untuk partai yang tidak punya kursi di DPRD. Balik membantah tudingan bahwa rapat hari ini untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan di pilkada. Balik mengatur hal itu dalam daftar inventaris masalah pasal 40 Undang-Undang Pilkada. Aturan tersebut menindaklanjuti putusan MK tentang syarat parpol bisa mengusung calonnya sendiri dalam pilkada. Sementara itu aturan syarat pencalonan untuk partai-partai yang punya kursi di DPRD tetap mengikuti aturan lama, yaitu minimal 20% dari jumlah kursi DPRD. Tetapi karena kita menghadapi pemilu, tahu semua bisa. Itu partai non-sit boleh mencalonkan. Tapi kan yang punya kursi kemarin juga ditulis. Yang punya kursi itu tetap dia mengacu ke 20%. Jadi nggak bisa di-mix, kacau nanti kalau ini pakai sebagian pakai kursi, sebagian pakai suara, itu nggak bisa. Nanti ke KPU-nya gimana? Ya kan? Jadi ini pasangan calon misalkan, satu pakai satu kursi, sisanya ditambah dengan suara sah, itu nggak susah nanti. Ya kan? Mengesahkan pasangan calon susah, ini sudah benar sekali. Dia mengatur sedemikian rupa supaya tidak debatable. Jadi pasangan calon ini benar-benar clear siapa yang mengusung. Prosentase sudah dicantumkan. Jadi nggak ada yang kita lawan dari putusan Mahkamah Konstitusi, nggak ada. Sebelumnya rangkaian rapat pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada digelar di DPR. Rangkaian dimulai dari rapat balik yang digelar pada jam 10 pagi tadi.
Dalam rapat balik hari ini, DPR bersama dengan perwakilan pemerintah membahas perubahan rancangan undang-undang Pilkada. Pemerintah diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Atgas. Dalam rapat balik pagi tadi, DPR membantah isu pembahasan RUU Pilkada digelar mendadak. Jadi perlu kami jelaskan bahwa RUU ini merupakan usul inisiatif DPR. Jadi waktu itu dimulai pada tanggal 23 bulan Oktober tahun 2023. Jadi bukan baru kemarin, tapi memang ini RUU yang sudah diusulkan oleh DPR tahun lalu. Dan disahkan di paripurna menjadi usul inisiatif DPR pada tanggal 21 November 2023. Tetapi karena kita menghadapi pemilu, tahu sama tahu, semua sibuk, kemudian sempat tertunda. Dan semakin tertunda karena waktu itu ada putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penjadwalan pilkada yang tidak ditunda lagi. Waktu itu sempat ada MK memutuskan tidak ada perubahan jadwal pilkada. Sehingga hal yang paling krusial kemudian ditunda lagi. Dan akhirnya hari ini kita bisa mendapatkan penugasan dari DPR dan surprise dari pemerintah itu sudah lama. Dan kemarin kita mendapatkan penugasan dari pimpinan DPR untuk melaksanakan pembahasan RUU, pembahasan tingkat 1. Usulan-usulan revisi saat itu. Pemerintah kemudian menunjuk 3 menteri. Menteri itu Menteri Dalam Negeri, Menteri Kumham, dan Menteri Keuangan mewakili pemerintah untuk membahas. Dan kami sudah melakukan pembahasan internal pemerintah, panitia antar kementerian, termasuk juga mengundang KPU, Bawaslu, DKPP. Dan saat itu kita sudah menyusun DIM, daftar isian masalah, yang jumlahnya 496. Yang meliputi 42 pasal, 12 usulan baru pemerintah, dan ada 30 usulan baru dari DPR RI. Kemudian kita menunggu untuk setelah surat Presiden dikirimkan tanggal 22 Januari 2024, kita menunggu untuk dibahas, tapi belum sempat, belum ada undangan. Dan kemudian dari DPR RI dan kemudian kita baru menerima kemarin tanggal 20 Agustus, otomatis kita menghormati untuk datang hadir sini. Dan kami tadi menyampaikan ada dari DIM tersebut ada yang sudah tidak relevan lagi. Tadi sudah saya sampaikan di dalam, mungkin rekan-rekan juga mengikuti beberapa contoh yang tidak relevan lagi karena memang sudah selesai. Seperti pelantikan anggota DPRD serentak tidak bisa dilaksanakan, maka dilaksanakan secara bertahap sesuai habis masa jabatannya. Setelah itu pemerintah tentunya berpendapat kalau memang mau dibahas revisi undang-undang pilkada tersebut, ya sesuaikan dengan yang masih aktual dengan konteks saat ini. Dan pemirsa, beberapa parpol non-parlemen kini bisa mengajukan calonnya di pilkada. Berikut adalah parpol non-parlemen yang bisa menunjuk calonnya di pilkada Jakarta. Partai Buruh meraih 63.532 suara dan mendapatkan 1,09%. Sementara Partai Umat meraih 42.797 suara dengan 0,71%. Sementara Partai Gelora memiliki 41.604 suara dengan 0,69% dan Partai Hanura memiliki 20.545 suara sebanyak 0,34%. Partai Bulan Bintang atau PBB memiliki suara 12.967 suara dengan 0,21% dan Partai Garuda 10.575 suara dengan 0,18%. Terakhir ada Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN yang memiliki 10.765 suara dan memiliki 0,18%.
Rapat Panitia Kerja DPR RI yang digelar hari ini kembali membuka jalan Kaisang Pangarep melengang ikut di kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Langkah putra bungsu Presiden Jokowi di kontestasi Pilkada 2024 kembali terbuka. Sebelumnya, Kaisang Pangarep dipastikan gagal ikut Pilkada Jakarta akibat putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur batas usia calon minimal berusia 30 tahun saat pencalonan. Hari ini putusan MK tersebut dianulir oleh Badan Legislatif pada rapat Panitia Kerja DPR RI. DPR akan kembali pada RUU Pilkada putusan Mahkamah Agung yang mengatur batas umur calon berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu artinya langkah Kaisang di Pilkada Jakarta bisa dilanjutkan. Sementara anggota DPR fraksi PDIP Putra Nababan sempat mendebat pimpinan rapat karena dianggap memutuskan untuk kembali menggunakan RUU Pilkada putusan MA tanpa persetujuan seluruh fraksi yang ada di ruang rapat. Setuju ya, merujuk kepada Mahkamah Agung ya. Lanjut. Pimpinan ini setuju atas apa ini pimpinan? Yang pilihan MK, Mahkamah Agung putusan kan ada 2 putusan pengadilan. Fraksi PD sudah kita kasih kesempatan ngomong. Fraksi yang lain kan juga punya kesempatan untuk ngomong. Punya hak yang sama. Oke, terus yang diputuskan apa? Merujuk kepada putusan Mahkamah Agung. Mayoritas. Sudah dihitung per fraksi pimpinan? Siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju? Sudah kelihatan dari tadi itu. Tadi kalau nggak salah baru 2 yang ngomong. Silakan lanjut. Pak Ketua. Pimpinan. Ya nggak perlu mengatur fraksi yang lain. Yang penting fraksi PD sudah menyampaikan pendapatnya. Fraksi lain menyatakan persetujuannya, ya urusannya fraksi lain-lain gitu. Saya kira fair aja kan. Kita kan tidak Pimpinan, saya kira kita lanjutkan supaya bisa kita bahas di selanjutnya, pimpinan. Peraturan dari 2 lembaga tinggi negara tersebut dianggap saling bertolak belakang. Namun demikian dengan kesepakatan Badan Legislatif DPR RI yang lebih memilih menggunakan putusan MA, menjadikan Kaisang Pangarep berpeluang maju di Pilkada 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. PDI Perjuangan terancam tidak bisa mengusung calon di Pilgub Jakarta usai adanya kesepakatan Panja Balek DPR terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam kesepakatan Panja Balek, salah satunya disebut partai yang memiliki kursi tetap harus memenuhi ambang batas 20% di DPRD untuk dapat mengusung calonnya sendiri. Panja Badan Legislatif DPR RI dalam rapat yang digelar pagi tadi menyepakati revisi Undang-Undang Pilkada terkait persyaratan calon untuk maju di Pilkada. Namun ada yang berbeda dari putusan nomor 60 yang diketuk Mahkamah Konstitusi Selasa kemarin. Dari beberapa poin yang diketuk MK, tidak seluruhnya diterapkan, melainkan dikompilasi dengan aturan yang sebelumnya ada. Salah satunya pasal 40 ayat 1. Terkait syarat batas kursi yang sebelumnya diubah oleh putusan MK kini dikembalikan lagi oleh Balek. Dalam pasal ini disebutkan partai yang memiliki kursi tetap harus memenuhi ambang batas 20% di DPRD. Partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Dan dibubarkan. Ini mutandis ya sampai 179 ya. Setuju? Yo. Menanggapi hal ini, fraksi PDIP menilai janggal kesepakatan Panja revisi Undang-Undang Pilkada terkait syarat pencalonan kepala daerah bagi partai politik yang memiliki kursi di tingkat DPRD. Pimpinan rapat juga langsung mengambil kesepakatan tanpa meminta pandangan fraksi. Tadi dipaparkan itu tidak diberi kesempatan kepada setiap fraksi untuk menyampaikan pendapatnya. Langsung diketuk. Nah, setelah itu tutup ya sudah kita masuk sekarang kepada tahap berikutnya tim sin. Ya sudah istirahat.
Lalu kami minta untuk di print. Ya, setelah di print itu ternyata justru bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. PDI Perjuangan yang awalnya mendapat angin segar usai putusan MK kemarin kini terancam tidak bisa mengusung calon di Pilgub Jakarta. Sebab jumlah kursi PDIP di Jakarta hanya 15, sementara batas minimalnya 22 kursi. Di sisi lain tidak ada partai lagi yang bisa diajak berkoalisi, lantaran sudah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju untuk mendukung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dengan demikian Anies Baswedan yang digadang-gadang akan diusung PDIP juga terancam tidak mempunyai peluang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kesepakatan Panja Balik DPR RI soal revisi Undang-Undang Pilkada memicu reaksi di masyarakat. Saat ini media sosial diramaikan dengan postingan peringatan darurat, yaitu sebuah gerakan untuk sama-sama mengawal putusan Mahkamah Konstitusi. Sejumlah tokoh dan influencer serta publik figur ramai-ramai memposting gambar Garuda berlatar belakang biru dengan tulisan peringatan darurat di media sosial. Gambar ini ramai diposting usai keluarnya kesepakatan Panja Balik DPR yang diduga menganulir putusan Mahkamah Konstitusi yang baru-baru ini diketok. Gerakan peringatan darurat ini merujuk pada ajakan untuk bersama-sama mengawal jalannya pemilihan kepala daerah 2024. Sementara itu menanggapi DPR yang tidak menjalankan putusan MK, rencananya Kamis besok, Aliansi Buruh akan menggelar unjuk rasa di gedung DPR. Aksi digelar untuk mendesak agar DPR tidak mengubah dan melawan putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pilkada. Selain itu menanggapi kesepakatan Panja Balik DPR RI, Gubernur DKI Jakarta 2017-2022, Anies Baswedan mengunggah pemikirannya pada media sosial X. Ketikan itu diunggah Anies pada 21 Agustus 2024 pukul 2.37 siang. Anies mengatakan demokrasi Indonesia kembali berada di persimpangan krusial yang nasibnya ditentukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan juga para ketua partai. Dalam ketikannya, Anies berharap agar konstitusi dan demokrasi Indonesia dapat dikembalikan sesuai dengan cita-cita reformasi. Hingga Rabu sore, ketikan Anies pun telah di-repost belasan ribu kali. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengubah syarat parpol untuk mengajukan calon kepala daerah. Dalam putusan MK, partai politik atau gabungan partai politik bisa mengusung calon kepala daerah meski tanpa kursi DPRD. MK mengabulkan sebagian gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora yang meminta partai politik tanpa kursi DPRD bisa mengusung calon kepala daerah. Putusan ini dibacakan dalam sidang di Gedung MK Jakarta Selasa siang. Jika sebelumnya ambang batas pencalonan kepala daerah sebesar 20% jumlah kursi DPRD atau 25% perolehan suara sah pemilu legislatif kini tidak berlaku lagi. Ada sejumlah ketentuan untuk mengusulkan calon kepala daerah sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap di wilayah masing-masing, yaitu minimal 6,5% suara, 7,5% suara, 8,5% suara hingga 10% suara. Sementara itu, para pemohon dalam pokok permohonan 1 mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2 menyatakan pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130 tambahan Lembaran Negara Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur, A. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. B. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat
pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut. C. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. D. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut. Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wali kota, A. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten atau kota tersebut. B. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 jiwa. Diulang, dari 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten atau kota tersebut. C. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 sampai dengan 1 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten atau kota tersebut. D. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus Pemirsa, informasi lain akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Sindo Prime. Panitia Kerja RUU Pilkada DPR menyepakati perubahan syarat ambang batas pencalonan pilkada dari jalur partai hanya berlaku untuk partai yang tidak punya kursi di DPRD. Panitia Kerja RUU Pilkada DPR menyepakati perubahan syarat ambang batas pencalonan pilkada dari jalur partai hanya berlaku untuk partai yang tidak punya kursi di DPRD. Balik membantah tudingan bahwa rapat hari ini untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan di pilkada. Balik mengatur hal itu dalam daftar inventaris masalah pasal 40 Undang-Undang Pilkada. Aturan tersebut menindaklanjuti putusan MK tentang syarat parpol bisa mengusung calonnya sendiri dalam pilkada. Sementara itu, aturan syarat pencalonan untuk partai-partai yang punya kursi di DPRD tetap mengikuti aturan lama, yaitu minimal 20% dari jumlah kursi DPRD. Kemudian sempat ditunda. Dan akhirnya hari ini kita mendapatkan Bisa. Itu partai non-sit boleh mencalonkan. Tapi kan yang punya kursi kemarin juga ditulis. Yang punya kursi itu tetap dia mengacu ke 20%. Jadi nggak bisa di-mix, kacau nanti kalau ini pakai sebagian pakai kursi, sebagian pakai suara, itu nggak bisa. Nanti ke KPU-nya gimana? Ya kan? Jadi ini pasangan calon misalkan, satu pakai satu kursi, sisanya ditambah dengan suara sah, itu nggak susah nanti. Ya kan? Mengesahkan pasangan calon susah. Ini sudah benar sekali. Dia mengatur sedemikian rupa supaya tidak debatable. Jadi pasangan calon ini benar-benar clear siapa yang mengusung. Persentase sudah dicantumkan. Jadi nggak ada yang kita lawan dari putusan Mahkamah Konstitusi, nggak ada. Sebelumnya rangkaian rapat pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada digelar di DPR. Rangkaian dimulai dari rapat balik yang digelar pada jam 10 pagi tadi. Dalam rapat balik hari ini DPR bersama dengan perwakilan pemerintah membahas perubahan rancangan Undang-Undang Pilkada.
Pemerintah diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas. Dalam rapat balik pagi tadi, DPR membantah isu pembahasan RUU Pilkada digelar mendadak. Sebagai tindak lanjut, jadi perlu kami jelaskan bahwa RUU ini merupakan usul inisiatif DPR. Jadi waktu itu dimulai pada tanggal 23 bulan Oktober tahun 2023. Jadi bukan baru kemarin, tapi memang ini RUU yang sudah diusulkan oleh DPR tahun lalu. Dan disahkan di paripurna menjadi usul inisiatif DPR pada tanggal 21 November 2023. Tetapi karena kita menghadapi pemilu, tahu sama tahu, semua sibuk, kemudian sempat tertunda. Dan semakin tertunda karena waktu itu ada putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penjadwalan pilkada yang tidak ditunda lagi. Waktu itu sempat ada MK memutuskan tidak ada perubahan jadwal pilkada, sehingga hal yang paling krusial kemudian ditunda lagi, dan akhirnya hari ini kita bisa mendapatkan penugasan dari DPR, dan surprise dari pemerintah itu sudah lama, dan kemarin kita mendapatkan penugasan dari pimpinan DPR untuk melaksanakan pembahasan RUU, pembahasan tingkat 1. Usulan-usulan revisi saat itu, pemerintah kemudian menunjuk 3 menteri. Menteri itu Menteri Dalam Negeri, Menteri Kumham, dan Menteri Keuangan mewakili pemerintah untuk membahas. Dan kami sudah melakukan pembahasan internal pemerintah, panitia antar kementerian, termasuk juga mengundang KPU, Bawaslu, DKPP. Dan saat itu kita sudah menyusun DIM, daftar isian masalah, yang jumlahnya 496, yang meliputi 42 pasal, 12 usulan baru pemerintah, dan ada 30 usulan baru dari DPR RI. Kemudian kita menunggu untuk setelah surat Presiden dikirimkan tanggal 22 Januari 2024, kita menunggu untuk dibahas, tapi belum sempat, belum ada undangan, dan kemudian dari DPR RI dan kemudian kita baru menerima kemarin tanggal 20 Agustus, otomatis kita menghormati untuk datang hadir sini, dan kami tadi menyampaikan ada dari DIM tersebut ada yang sudah nggak relevan lagi. Tadi sudah saya sampaikan di dalam, mungkin rekan-rekan juga mengikuti beberapa contoh yang tidak relevan lagi karena memang sudah selesai. Seperti pelantikan anggota DPRD serentak tidak bisa dilaksanakan, maka dilaksanakan secara bertahap sesuai habis masa jabatannya. Nah, setelah itu pemerintah tentunya berpendapat kalau memang mau dibahas revisi undang-undang pilkada tersebut, ya sesuaikan dengan yang masih aktual dengan konteks saat ini. Mantan Ketua MK Mahfud MD mengatakan putusan MK terkait ambang batas pengajuan calon kepala daerah dan batas umur calon kepala daerah langsung berlaku sejak putusan diketuk. Jadi ya sekarang saya kira KPU udah tahu, semuanya udah dengar, dan menurut saya tidak boleh ada alasan saya belum mendapat putusan MK. Putusan MK itu langsung diberikan, begitu palu diketok langsung diserahkan hari itu juga. Nggak bisa beralasan, wow saya belum nerima apa putusannya, tadi udah disuruh bawa pulang. Itu aturan. Kan putusan MK berlaku sejak diucapkan, dan putusan MK itu kedudukannya lebih tinggi dari peraturan KPU, lebih tinggi dari peraturan pemerintah sekalipun. Putusan MK itu adalah undang-undang, negative legislature ya. Jadi dia langsung berlaku gitu. Kalau ada peraturan di bawahnya yang bertentangan dengan itu langsung berlaku gitu. Tidak ada perdebatan tentang itu. MA itu kan memutus KPU. Ya, memutus peraturan KPU, ya kan? Sedangkan MK memutus undang-undang, lebih tinggi undang-undang kan?
memutus bahwa undang-undangnya begini. Nah, peraturan KPU itu harus ikut yang undang-undang. Yang undang-undang itu ya putusan MK itu. Kalau putusan MA itu hanya memutus KPU, teranulir dengan sendirinya mestinya. Ya bukan hanya PDIP, saya bukan anggota PDIP jadi saya tidak tahu. Tetapi itu berlaku bagi semuanya, bukan hanya PDIP. Semua partai yang sekarang sudah terlanjur bergabung pun, di KIM misalnya, KIM Plus itu, loh saya kalau tidak bergabung dapat sendiri nih, bisa. Ini kan belum pendaftaran. Secara teoritis boleh. Kalau kemungkinan saya tidak tahu kan political trade-off-nya kita tidak tahu ya. Ada yang sudah diikat macam-macam. Tapi secara teoritis, secara hukum boleh kalau sekarang misalnya ada yang mau keluar di antara partai-partai yang di bawah 20% lalu bergabung sendiri itu sangat bisa berdasar putusan MK sekarang. Kan belum daftar juga kan mereka. Ini kan baru kontrak politik. Pendaftarannya nanti tanggal 27. Jadi sebelum tanggal 27 tuh bisa membubarkan diri. Presiden Joko Widodo merespon putusan Mahkamah Konstitusi soal ambang batas pencalonan dan usia kandidat calon di Pilkada 2024. Jokowi mengatakan pihaknya menghormati putusan dari masing-masing lembaga. Kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Sementara itu pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengkaji 2 putusan Mahkamah Konstitusi terkait persyaratan pencalonan calon kepala daerah. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil mengingat kedudukan putusan MK adalah segera berlaku tanpa mengubah undang-undang. Kami akan mengkaji lebih detail lagi salinan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, lebih komprehensif lagi, untuk memahami secara utuh persyaratan calon kepala daerah yang konstitusional pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, kami akan melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam rapat dengar pendapat terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dan segera kami akan bersurat resmi ke Komisi 2 atau DPR. Yang ketiga, kita menyosialisasikan kepada partai politik terkait adanya putusan ini. Yang keempat, tentu kami akan melakukan langkah-langkah lainnya yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebelum tahapan pendaftaran calon kepala daerah dilaksanakan, termasuk melakukan perubahan PKPU 8 2024 sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Kader Partai Golkar Ridwan Kamil juga mengambil sikap untuk menghormati putusan MK yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah. Bakal calon gubernur Jakarta yang diusung KIM Plus, Ridwan Kamil menyatakan makin banyak calon kepala daerah yang maju dalam kontestasi pilkada tahun ini justru semakin bagus. Menurutnya hal tersebut justru akan mempermudah masyarakat menentukan pilihan dari banyaknya gagasan yang akan dibawa oleh setiap pasangan calon. RK mengaku pernah berhadapan dengan banyak lawan saat maju dalam pemilah calon wali kota Bandung beberapa tahun lalu. Jika itu memang menjadi sebuah keputusan, tentu satu harus dihormati kan, karena kan Mahkamah Konstitusi adalah institusi negara yang mereview urusan perundang-undangan termasuk pilkada. Kalau itu bisa membuat lebih banyak lagi calon-calon pilkada di seluruh Indonesia, termasuk di Jakarta, yang diuntungkan adalah warga. Ya. Karena kan warga akan disuguhi oleh adu gagasan. Makin banyak gagasan yang solutif untuk permasalahan wilayahnya kan makin bagus. Saya tidak masalah karena dengan banyak sedikit pun selama itu sesuai aturan tentunya harus dilakoni. Rapat Panitia Kerja DPR RI yang digelar hari ini kembali membuka jalan Kaisang Pangarep melengang ikuti kontestasi Pilkada 2024. Sementara anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan sempat mendebat hasil keputusan di rapat. Langkah putra bungsu Presiden Jokowi di kontestasi Pilkada 2024 kembali terbuka. Sebelumnya, Kaisang Pangarep dipastikan gagal ikut Pilkada Jakarta akibat putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur batas usia calon minimal berusia 30 tahun saat pencalonan.
Hari ini putusan MK tersebut dianulir oleh Badan Legislatif pada rapat Panitia Kerja DPR RI. DPR akan kembali pada RUU Pilkada putusan Mahkamah Agung yang mengatur batas umur bacalon berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu artinya langkah Kaisang di Pilkada Jakarta bisa dilanjutkan. Sementara anggota DPR fraksi PDIP Putra Nababan sempat mendebat pimpinan rapat karena dianggap memutuskan untuk kembali menggunakan RUU Pilkada putusan MA tanpa persetujuan seluruh fraksi yang ada di ruang rapat. Setuju ya, merujuk kepada Mahkamah Agung ya. Lanjut. Pimpinan ini setuju atas apa ini pimpinan? Yang pilihan MK, Mahkamah Agung putusan kan ada 2 putusan pengadilan. Fraksi PD sudah kita kasih kesempatan ngomong. Fraksi yang lain kan juga punya kesempatan untuk ngomong. Punya hak yang sama. Oke, terus yang diputuskan apa? Merujuk kepada putusan Mahkamah Agung. Mayoritas. Sudah dihitung per fraksi pimpinan? Siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju? Udah kelihatan dari tadi itu. Tadi kalau nggak salah baru 2 yang ngomong. Silakan lanjut. Bapak Ketua. Pimpinan. Ya nggak perlu mengatur fraksi yang lain. Yang penting fraksi PD sudah menyampaikan pendapatnya. Fraksi lain menyatakan persetujuannya, ya urusannya fraksi lain-lain gitu. Saya kira fair aja kan. Kita kan tidak Pimpinan, saya kira kita lanjutkan supaya bisa kita bahas di selanjutnya, pimpinan. Peraturan dari 2 lembaga tinggi negara tersebut dianggap saling bertolak belakang. Namun demikian dengan kesepakatan Badan Legislatif DPR RI yang lebih memilih menggunakan putusan MA, menjadikan Kaisang Pangarep berpeluang maju di Pilkada 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pakar Hukum Tata Negara menyebut dualisme putusan MK dan MA pernah terjadi dan tetap berpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi. Sementara itu Wakil Ketua Umum Jokowi Mania menyebut belum tentu putusan MK berlaku saat ini. Karena MA sebelumnya kan memberikan putusan atau fatwa, saya lupa nanti koreksi. Putusan. Kalau usia 30 tahun bagi calon kepala daerah itu adalah saat pelantikan. Nah ini gimana? Ada dualisme? Iya. Itu biar saya jawab secara ilmiah ya, biar tidak pakai selera pribadi. Itu pernah terjadi pada tahun 2009. Jadi pada waktu itu ada soal yang terkait dengan penghitungan tahap 3 kursi DPR. Zainal Ma'arif dan kawan-kawan melakukan judicial review terhadap PKPU, yaitu terhadap kursi sisa. Ya. Bahwa yang berhak mendapatkan kursi sisa itu adalah partai politik yang sudah mempunyai kursi sebelumnya. Jadi itu menyebabkan yang besar tambah besar. Itu keliru, salah dari sisi penghitungan, dari sisi teori berpemilu. Tapi orang bingung pada waktu itu. Karena MA sudah memutuskan batal PKPU yang dibuat dan kemudian pakai versi yang diajukan Zainal Ma'arif dan kawan-kawan. Akhirnya terjadi kegaduhan. Dan kemudian jalan keluarnya seperti yang saya lakukan dan yang teman-teman lain lakukan. Yaitu melakukan judicial review terhadap Mahkamah Konstitusi, terhadap judicial review terhadap ketentuan tersebut di Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusi. Jadi kalau di MA, PKPU terhadap undang-undang, kita babonnya kita uji. Undang-undang terhadap undang-undang dasar. Maka MK kemudian memutuskan sesuatu hal yang secara tidak langsung membatalkan putusan Mahkamah Agung tersebut. Secara tidak langsung saya katakan. Nah, artinya dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini ya yang memberikan tafsir kapan usia 30 atau 25 tahun tersebut yang adalah pada saat mendaftar, maka putusan MA dengan sendirinya tidak bisa diberlakukan. Baik. Itu konsekuensinya. Kalau bandel, MK sudah mengancam nanti dalam sengketa pilkada bisa didiskualifikasi calon tersebut. Walaupun misalnya katakanlah menang misalnya, digugat, batal. MK sudah mengancam dengan putusannya hari ini. Oke, itu satu tadi ya. Nanti saya mau tanya. Atau saya tanya dulu deh ke Bung Salvatore. Artinya, ini baru ada 2 putusan ya. Saat ini yang soal usia. Mas Kaisang, dengan putusan MK ini dipastikan tidak akan bisa maju di Pilkada 2024. Komentar Anda. Ya, yang pertama tadi dinyatakan secara gamblang oleh KPU menerangkan bahwa putusan ini belum berlaku secara langsung.
Oke. Jadi kita tidak bisa langsung menafsirkan semena-mena. Tidak bisa menafsirkan semena-mena. Masih dikonsultasikan. Oke. Ada pada posisi itu. Kalaupun dipaksakan itu kan perspektif interpretasi, kita tidak melarang. Silakan saja. Tapi pada prinsipnya hari ini barusan diterangkan KPU secara langsung masih memberikan ruang bahwa ini tidak serta-merta berlaku. Maksudnya? Masih memberikan ruang. Kalimat yang mana tuh? Kalimat yang mana? Tadi disampaikan. Tidak langsung serta-merta diberlakukan. Iya. Jadi Anda masih meyakini bahwa ini belum tentu berlaku 2024 dengan kata lain seperti itu? Belum tentu. Mau tambahkan, Bung Kodari? Oke. Jadi catatan saya pertama begini. Iya. Tadi Bung Kodari juga ikut nyatat, saya lihat tadi. Iya, saya catat dengan seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Pertama ya soal keputusan MK nih ya. Pertama soal partai tanpa kursi bisa mencalonkan. Kalau buat saya sih sebetulnya kebablasan ya, keblinger itu. Karena sebetulnya aturan mengenai partai boleh mencalonkan itu sudah diakomodasi oleh undang-undang yang ada. Undang-undang itu kan maksudnya MK. Enggak, di undang-undang tentang pilkada itu ada aturan bahwa mencalonkan itu bisa dengan dua cara. Pertama dengan kursi, yang kedua dengan suara. Kalau dengan kursi syaratnya 20%. Kalau suara 25%. Jadi ngapain lagi tuh MK bikin angka-angka baru itu? Menurut saya itu keblinger ya. Sebentar, saya dulu. Sebelum salah jauhnya begini. Enggak apa-apa, nanti ditangkapin. 25% suara itu tetapi hanya khusus yang punya kursi gitu lah. Iya, silakan nanti ditanggapin ya. Itu pertama. Yang kedua, MK ini juga aneh ya. Orang datang ke dia itu untuk minta fatwa. Masa dia kemudian, lah ini nggak usah difatwakan lagi, ini udah ceto welo-welo. Ini MK paling lucu menurut saya dalam sejarah Republik. Ya Anda itu ada karena orang tuh mau bertanya gitu. Orang itu ya punya pikiran tentang pasal itu bisa macam-macam. Makanya harus ditanyakan kepada Mahkamah Konstitusi. Kalau Anda kemudian mengatakan ini sudah jelas ceto welo-welo, ngapain Anda ada di situ? Bubar aja Mahkamah Konstitusi. Jangan kemana-mana pemirsa, usai jeda, Sido Prime masih akan segera kembali.